Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Runcaya, NTM 1712027. Video ini saya buat demi memenuhi tugas mata kuliah Perspektif Global. Yang pertama dan yang ketiga menurut saya ini hampir sama jawabannya ya. Yang pertama, bagaimana dunia bekerja dan bagaimana munculnya dolar dan IMF atau Bank Dunia. Bermulai dari suatu hal, yaitu kebutuhan akan uang. Uang memahami cara bekerja dunia. Kita harus memahami cara kerja uang. Adanya pembunuhan, perang, perampokan, korupsi, ketamakan, penindasan, kesewenangan, semua berakhir pada satu benda yang disebut dengan uang. Uang diciptakan untuk mengganti sistem barter yang kadangkala tidak bisa diukur secara adil dan menyeluruh. Uang dicetak berdasarkan penukaran logam mulia, yaitu emas. Jadi sebelum adanya uang, kita masih menggunakan emas. Karena emas bukanlah benda yang gampang dibawa ataupun dipecah, dibutuhkan satu benda fleksibel untuk menggantikan emas, yaitu kertas yang sudah dilegalisir oleh bank atau yang biasanya kita sebut sekarang dengan uang. Bank kemudian membuat peraturan 1 kg emas setara dengan 100 perak. Masalahnya adalah bank tidak komitmen atau konsisten dengan peraturan pada awalnya. Uang yang dicetak melebihi emas yang disimpan. Masyarakat tidak pernah tahu berapa emas yang disimpan oleh bank, sehingga bank secara leluasa mencetak uang tanpa memperhatikan cadangan emas. Uang yang beredar menjadi lebih banyak, nilainya kemudian turun, yang kemudian kita kenal dengan nama inflasi atau penurunan nilai mata uang. Dari sini kemudian perbudakan modern atau penjajahan modern dimulai. Sampai saat ini hanya dengan kompleksitas yang lebih tinggi atau secara halus. Di dunia modern, semua mata uang berpatokan pada dolar Amerika Serikat, AS. Emas membuat sebuah negara menjadi lebih produktif ketika mereka lebih sering melakukan perdagangan atau dalam hal ini mengekspor, maka emas yang didapatkan akan semakin banyak. Investasi pun meningkat. Selain itu, penggunaan emas sebagai alat perdagangan internasional juga menciptakan persaingan yang tidak sehat antara negara-negara yang tidak bisa memproduksi ataupun membeli emas. Jadi itu akan membuat hal yang merugikan bagi negara yang tidak bisa memproduksi atau membeli emas. Jadi mereka akan kesusahan dan negaranya akan mengalami kemiskinan karena tidak bisa mendapatkan emas. Ketidakpastian ini yang kemudian terciptanya sebuah perjanjian atau konferensi Bretton Woods pada tahun 1946. Apa itu Bretton Woods? Itu adalah konferensi yang diprakarsai Presiden Franklin Delano Roosevelt untuk bersama-sama dengan negara-negara yang lain sebagai jalan keluar mereka dalam mengatasi segala kesulitan akibat Perang Dunia Kedua dalam bentuk kerjasama seperti internasional di bidang ekonomi. Mereka yang ada di balik perjanjian ini adalah negara-negara sekutu Amerika Serikat dalam Perang Dunia II, yaitu Britania Raya, Prancis, Uni Soviet, dan Tiongkok. Mengapa tiba-tiba dolar Amerika Serikat menjadi acuan? Hal ini berhubungan lagi dengan standar emas. Ketika itu Amerika Serikat menjadi negara yang memiliki cadangan emas terbesar atau terbanyak di muka bumi. Sementara tak ada satupun negara yang memiliki uang lebih banyak atau paling tidak setara dengan semua emas yang dimiliki oleh AS. Catatan The Balance menyebutkan harga 1 dolar Amerika Serikat setara dengan 35 ons emas. 35 ons emas. Akhirnya negara-negara yang terlibat dalam Bretton Woods menyepakati uang sebagai alat resmi pengganti emas. Meski masa transisi berjalan lambat, efek samping dari permintaan ini muncul. Nilai dolar menjadi lebih dominan dibandingkan mata uang lainnya. IMF pada awalnya didirikan sekitar tahun 1944-45 sebagai bagian dari perjanjian Bretton Woods yang berusaha mendorong kerjasama keuangan internasional dengan memperkenalkan sistem mata uang yang dapat dipertukarkan dengan nilai tukar tetap dengan dolar yang dapat ditembus dengan emas. Penciptaan uang sebenarnya bertujuan sangat baik dan komprehensif, namun pada perkembangan dimanipulasi oleh sebagian orang atau sekelompok yang kemudian menciptakan suatu sistem jahat yang sampai saat ini kita jalani dan tergantung kepadanya. Dolar dicetak oleh Federal Reserve yang sebenarnya bukan milik pemerintah AS, tapi milik swasta, kumpulan keluarga Rothschild dan kroni-kroninya.
bagaimana cara mengontrol manusia. Jadi mereka itu menciptakan sistem bagaimana cara mengontrol manusia di muka bumi ini. Caranya itu sangat mudah bagi mereka. Caranya yaitu dengan cara membuat manusia bergantung dengan uang. Kebutuhan akan uang adalah yang paling penting, harus ditanamkan di benak manusia. Ciptakan gaya hidup. Penciptaan gaya hidup ini mereka promosikan melalui berbagai media sosial. Apalagi saat ini ya, globalisasi ini banyak sekali aplikasi yang mudah kita akses, dan sosial media pun itu sebagai medianya. Gaya itu menciptakan hutang, kebutuhan akan rumah, mobil, fashion, akan menciptakan hutang plus bunga bagi setiap individu yang hidup di dunia. Apa yang Anda lihat sekarang adalah kekompleksitasan yang ditimbulkannya. Ada orang bekerja selama 12 jam sehari untuk memenuhi gaya hidup, merampok untuk bertahan hidup, ada yang menjual diri, ada yang juga dengan sukarela menurut perintah untuk pergi ke kota baru meninggalkan keluarga dan lain-lainnya. Terlepas dari kekuatan orang-orang terkaya tersebut, di dunia ini semua negara dibawahi oleh Amerika Serikat. Bahkan AS pun juga bisa melakukan hal lebih kepada negara yang ingin bersaing dengannya dan tidak ingin hegemoni dunia diambil alih. Apa itu hegemoni? Hegemoni merupakan suatu kekuasaan atau dominasi atas nilai-nilai kehidupan, norma maupun kebudayaan sekelompok masyarakat yang akhirnya berubah menjadi doktrin terhadap sekelompok masyarakat lainnya, di mana kelompok yang didominasi tersebut secara sadar mengikuti kelompok yang didominasi oleh kelompok lain, penguasa, tidak merasa ditindas dan merasa itu sebagai hal yang seharusnya terjadi. Komunikasi internasional secara tidak langsung juga membawa dampak globalisasi pada berbagai penjuru dunia, di mana pada beberapa negara dengan tidak sadar telah terkena hegemoni budaya asing, di mana kelompok dominan dengan berbagai produk yang diciptakan secara tidak langsung telah menjajah kelompok kecil melalui produk tersebut. Kemudian bagaimana pemetaan dunia pada tahun 1990? Jika kita berbicara dengan pemetaan, pasti berhubungan dengan kondisi geografis di bumi. Karena kekayaan alam pasti akan selalu memunculkan rasa ingin kekuasaan yang sudah bisa terlihat seperti Amerika Serikat yang ingin menguasai Timur Tengah. Karena pada tahun 1990 sampai 1991 ini merupakan masalah yang sangat besar. Karena selain letak Timur Tengah yang strategis, faktor geografis kedua yang menjadi kawasan ini sangat penting adalah potensi ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah, yaitu terjadinya perang Irak dan Kuwait. Di tahun tersebut, Irak terlibat dalam krisis Teluk yang kemudian pecah menjadi konflik terbuka dengan tetangganya Kuwait. Tepatnya tanggal 2 Agustus 1990. Irak melancarkan invasinya terhadap Kuwait. Adapun pemicu perang antara Irak dan Kuwait adalah persoalan ekonomi minyak sebelum Baghdad. Bagi Irak, minyak adalah dua sisi mata uang, di mana menyangkut kelebihan negara ini sekaligus kelemahan. Irak memiliki cadangan minyak terbesar kedua selain Saudi Arabia. Sementara kelemahan terletak pada kondisi geografis negara ini yang landlocked country, sehingga negara ini menghadapi kesulitan ketika harus mengekspor minyaknya, khususnya melalui laut. Karena adanya perang tersebut, akses untuk mengekspor minyak dari Irak ke luar negeri terhambat dan mereka tidak bisa mengekspor minyak mereka. Ini merupakan menjadi kelemahan mereka. Sangat jelas serangan Amerika Serikat ke Irak dengan alasan kepemilikan Irak akan senjata pemusnahan massal hanyalah sebuah kebohongan belaka. Selama ini Irak di bawah kepemimpinan Saddam Hussein yang sangat anti-Amerika dan mendapat dukungan kuat sebagai besar rakyat ternyata menyulitkan Amerika untuk mendapatkan konsesi minyak di negara tersebut. Sedangkan di tahun yang sama 1990 sampai 1991 di Indonesia, di negara kita sendiri juga melakukan pengembangan organisasi, juga mengadakan adanya peningkatan sumber daya manusia. Jadi pada 1990 dan 1991 Indonesia yaitu mengalami banyak pembangunan, gunanya untuk meningkatkan taraf ekonomi dan atau pendapatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Seiring dengan perkembangannya wacana geografis politik, ada hal yang perlu direkonstruksi. Geografis politik merupakan suatu negara tidak lagi hanya semata-mata ditinjau dari letak strategis dan kondisi SDA yang potensial. Hal tersebut akan menjadi bumerang bila tidak dibarengi dengan pembangunan karakter negara atau bangsa yang kuat. Mengingat hal ini terkadang dikesampingkan, sehingga kekuatan geografis yang dimiliki justru dengan mudah dimanfaatkan oleh kekuatan negara lain. Inilah yang menjadi kelemahan Indonesia. Makanya sebagai orang Indonesia kita harus menanamkan pendidikan karakter agar kita tidak mudah dipecah belah oleh negara lain. Seperti waktu Indonesia dijajah waktu dulu ya, sebelum Indonesia merdeka, Indonesia juga dipecah belah karena kita diadu domba, karena kita kurangnya wawasan. Pembangunan karakter bangsa harus terus-menerus dikelola dan dikembangkan meliputi semangat cinta tanah air
itu juga harus dikembangkan. Tidak boleh berkhianat, harus toleransi antar umat beragama, antar suku, budaya, dan lain-lain. Harus integritas itu harus jujur, harus demokratis, harus memiliki jiwa persatuan dan persatuan. Yang paling penting harus memiliki jiwa yang nasionalis, karena kita akan menghadapi politik yang sangat berat di masa yang akan datang. Kesimpulannya yaitu, sebagai warga negara yang baik, kita harus bisa menjaga apa yang kita miliki. Jangan mudah kita diadu domba atau dibuat pecah belah oleh orang asing. Karena dari zaman dulu sampai sekarang Indonesia selalu kacau karena adu domba dan hoax. Oleh karena itu kita harus bisa menyeleksi atau menyaring informasi mana yang benar dan mana yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.